Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan ngebahas gimana caranya melakukan routing YouTube menggunakan layer 7 protokol. Sebelum kita mulai video ini, pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pertama-tama kita lihat dulu interface-nya. Di sini ada interface ISP1 dan ISP2. Jadi internet saya terkoneksi melalui kedua interface ini. Sedangkan interface untuk lokalnya terkoneksi lewat bridge LAN. Jadi dia nge-bridge Ether 3 sama wireless LAN. Sekarang kita akan lihat IP address-nya. Jadi kita masuk ke IP addresses. Nah, teman-teman lihat di sini IP address yang 10.10.1.1/24 dan network 10.10.1.0 adalah IP address untuk klien, dan kedua IP ini yang 192.168.2 dan 192.168.2.2/24 dengan network 192.168.1.0 dan 192.168.2.0 adalah IP address untuk interface ISP1 dan interface ISP2. Setelah itu kita masuk ke IP, lalu pilih menu firewall, lalu kita bikin address list untuk IP lokal. Sekarang kita masuk ke tab address list. Nah, di sini saya udah buat address list IP lokal, jadi teman-teman tinggal klik tombol tambah, lalu beri nama. Jadi saya perlihatkan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, namanya itu lokal dan addressnya adalah network dari yang pertama itu IP atau network dari kedua belah modem. Jadi yang pertama ini untuk modem, yang kedua ini network yang modem 1, dan yang ini adalah network untuk ke klien. Jadi IP lokal klien. Setelah itu kita masuk ke tab layer 7 protokol. Nah, di tab layer 7 protokol ini kita harus membuat sebuah layer 7 protokol dengan registry-nya seperti ini. Jadi teman-teman caranya adalah klik tombol tambah, lalu di sini teman-teman kasih namanya YouTube atau terserah teman-teman, dan registry-nya diisikan dengan yang seperti ini. Nanti registry-nya akan saya simpan di deskripsi. Jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian Mangle. Nah, di bagian Mangle ini kita buat rule baru dengan menekan tombol tambah. Karena di sini saya sudah membuatnya, saya akan buka saja. Jadi di tab general, chain-nya adalah pre-routing. Yang lainnya nggak perlu diisi. Kita masuk ke tab advanced. Untuk SRC address list-nya kita isikan dengan lokal, dan DST address-nya kita isikan dengan lokal. Tapi ingat di bagian sini ya, kotak kecil ini kita kasih tanda seru. Lalu untuk bagian layer 7 protokolnya kita pilih dengan YouTube. Setelah itu kita masuk ke bagian action. Actionnya kita isi dengan add to DST address list. Lalu address listnya kita isi dengan YouTube, atau di sini saya isi dengan YT, dan timeoutnya teman-teman bisa setting sendiri, tapi di sini saya mengisinya dengan non dynamic. Lalu tekan tombol apply dan oke.
Kemudian teman-teman harus membuat sebuah rule baru lagi dengan menekan tombol tambah dan isinya seperti ini. Jadi pada tab general chainnya adalah pre-routing, lalu pada src addressnya adalah lokal, dst addressnya adalah YT atau YouTube, sesuaikan saja dengan nama yang teman-teman bikin. Lalu kita masuk ke tab action. Di tab action ini, actionnya akan saya isi dengan mark connection. Lalu pada new connection marknya di sini saya kasih c-yt atau terserah teman-teman, saya kasih c-yt itu biar gampang. Jadi maksudnya adalah c itu connection, yt YouTube. Pass-through-nya di checklist juga. Setelah itu teman-teman klik tombol apply lalu OK. Lalu sekarang teman-teman buat lagi sebuah rule baru. Nah, rule baru di sini untuk bagian tab general chainnya adalah pre-routing dan protokolnya adalah UDP. Lalu DST portnya adalah 443. Setelah itu kita masuk ke tab advance. Di tab advance ini kita isi dengan hal yang sama. Jadi src addressnya adalah lokal, dst addressnya adalah YouTube. Lalu actionnya kita kasih mark connection dan new connection marknya kita samain dengan rule yang sebelumnya. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Oh iya, tadi saya ada yang lupa di sininya. Untuk bagian pass-through-nya di checklist juga. Lalu klik play dan OK. Setelah itu kita akan buat mark paketnya. Oke teman-teman, untuk bagian connection marknya kita harus membuat sebuah rule baru dengan menekan tombol tambah. Lalu isinya seperti ini. Pada bagian change kita isi dengan pre-routing. Lalu pada bagian connection mark kita isi dengan c-yt. Lalu kita masuk lagi ke tab advance. Di bagian tab advance ini src address listnya adalah lokal dan dst address listnya adalah lokal tapi dikasih tanda seru. Jadi artinya dst address list ini tidak menuju lokal. Setelah itu kita masuk ke tab action. Di tab action ini kita kasih new mark packet. Actionnya adalah mark packet. New mark packetnya kita isi dengan PISP2. Jadi intinya di sini saya akan mengarahkan koneksi YouTube itu ke ISP2. Jadi P itu paket, das ISP2. Dan pass-through-nya kita checklist juga. Setelah itu teman-teman tinggal tekan tombol apply lalu OK. Dan sekarang kita akan buat mark routingnya. Untuk mark routingnya kita buat sebuah rule baru lagi dengan menekan tombol tambah. Lalu isinya teman-teman sesuaikan seperti ini. Jadi pada bagian tab general chainnya adalah pre-routing. In interface-nya adalah LAN. Jadi in interface itu interface yang terkoneksi ke klien ya. Lalu paket marknya kita isi dengan PISP2. Samakan dengan yang kita buat tadi. Sekarang kita masuk ke tab action. Di tab action ini actionnya kita isi dengan mark routing. Lalu new routing marknya kita isi dengan R-ISP2.
Maksudnya adalah routing ISP2, dan passwordnya jangan di checklist seperti ini. Jadi kita buang aja, lalu kita tekan tombol apply, lalu oke. Untuk pada bagian manualnya sudah selesai. Sekarang kita akan buat routingnya. Sekarang kita masuk ke IP route. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya sudah membuat rule-nya. Jadi untuk bagian yang pertama ini adalah untuk bagian load balancing. Load balancing untuk koneksi yang tidak terkena oleh rule yang kita arahkan secara khusus. Lalu untuk routing YouTube-nya kita terletak pada rule yang ini. Jadi teman-teman lihat di sini load balancing itu distance-nya saya kasih 3, dan untuk routingnya saya kasih 1. Kenapa saya lakukan begitu? Jadi biar routingnya itu diarahkan ke yang lebih kecil terlebih dahulu. Jadi nggak di load balancing, tapi di policy base routing ke ISP2, dan isinya seperti ini. DST address-nya adalah 0.0.0.0/0, dan gateway-nya kita masukkan IP dari modem yang ISP2. Di sini IP modem yang ISP2-nya adalah 192.168.2.1. Lalu tanda persen ini, tanda persen yang ini maksudnya untuk menjelaskan itu ada di interface mana. Jadi ini ada di interface ISP2. Setelah itu nggak ada yang kita rubah, cuman kita masukkan distance-nya jadi 1. Lalu routing mark-nya kita isikan routing mark yang tadi RISP2. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Nah, lanjut kita buat failover-nya untuk routing yang ke ISP2 atau routing YouTube. Failover-nya ada di sini, teman-teman. Perbedaannya yang tadi terletak pada gateway. Jadi gateway-nya saya masukkan ke ISP1. Jadi IP gateway-nya saya masukkan 192.168.1.1, tanda persen, nama interface-nya. Jadi ISP1 interface-nya adalah ISP1 juga. Lalu pada bagian distance-nya saya isi dengan 2, dan routing mark-nya adalah RISP2. Jadi teman-teman bisa lihat pada bagian interface. Di sini interface ISP1 dengan nama ISP1. Ini interface ISP2 dengan nama ISP2. Dan IP address-nya teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah IP address dari ISP1. Maaf, ya ISP1, dan ini IP address dari ISP2. Oke teman-teman, sekian dulu aja video saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk di like videonya dan di subscribe juga channel ini, biar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video tutorial lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.